Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Kekaisaran Samanid. Kekaisaran Samanid adalah keturunan pendiri Eponous, Samanhudah, yang mungkin berasal dari Bactra, di Toharistan. Dia terkenal telah masuk Islam oleh Asad ibn Abdallah al-Kasri, gubernur Khorasan, 723-727, dan dengan demikian menamai putranya Asad dengan nama penguasa Muslim. Asad pada gilirannya memiliki 4 orang putra, bernama Nuh, Ahmad, Yahya dan Ilyas yang masing-masing diangkat menjadi gubernur berbagai kota di Transosiana dan Khorasan oleh Khalifah Al-Ma'mun pada abad ke-9. Di antaranya, Ahmad adalah gubernur Fergana di Transosiana yang memiliki 2 putra, Nasr dan Ismail. Yang pertama, yang secara konvensional dikenal sebagai Nasri, mewarisi posisi ayah dan pamannya Yahya di Samarkand pada tahun 865 dan memerintah sebagai penguasa independen pertama dinasti Samanid dari kota tersebut. Adik laki-lakinya, Amir Ismail I, memperoleh kekuasaan di kota yang kurang penting, Bokhara, di sebelah barat Samarkand, dan memerintah di bawah kekuasaan kakak laki-lakinya. Amir Ismail I, pendiri kerajaan Samanid, adalah seorang penguasa yang energik dan seorang muslim yang taat. Memerintah Bokhara sebagai agen saudaranya Nasr, dan menganggap dirinya berada di bawah otoritas tertinggi Khalifah di Baghdad. Ismail mulai memperluas pengaruh Samanid di antara kekuatan lokal di Transosiana Timur dan Khorasan. Dia menetapkan kekuasaannya atas penguasa lokal Ustushana, Kubadian, dan Chaganian dan dengan cara ini, memperoleh akses ke sumber daya alam yang kaya, khususnya tambang perak, di wilayah Pamir. Bersamaan dengan Samanid lainnya, Ismail juga mendukung aktivitas misionaris Muslim Persia dan Arab, khususnya di kalangan suku berbahasa Turki di perbatasan timur dan utara Transosiana. Memang pada tahun 893, Ismail berhasil mengambil alih dan menghancurkan bangsa Turki Karlu dan ibu kota mereka di Talas, dan membuat terobosan besar di kalangan suku-suku Turki. Ini adalah fase awal masuknya budak militer Turki, yang direkrut ke dalam tentara Samanid dan membentuk faksi politik, seringkali berselisih dengan tentara bayaran Sogdiana setempat, dan dengan demikian mempengaruhi politik negara Samanid sepanjang keberadaannya. Sekitar tahun 890, keberhasilan cepat Ismail membuat khawatir saudaranya Nasr yang dianggap sebagai penguasa dinasti yang lebih senior. Apa yang awalnya merupakan kampanye untuk meredam ambisi sang adik akhirnya bisa diredakan karena penyerahan Ismail kepada Nasr di jalan antara Samarkand dan Bokhara. Meskipun demikian, posisi Ismail sebagai penguasa yang kuat, dan posisi kota Bokhara, sebenarnya sudah mapan. Situasi de facto ini menjadi kenyataan dengan wafatnya Nasr pada tahun 895 dan diangkatnya Ismail menjadi raja tertinggi. Mengambil alih kendali seluruh Transosiana setelah titik ini dan berbatasan dengan kepentingan Safarid dan Tahirid di Khorasan, Ismail dengan cepat mendapat perhatian dari istana Abbasiyah di Baghdad. Atas inisiasi Khalifah, Ismail bergegas menemui Raja Safarid kedua, Amr ibn Laid, dalam pertempuran yang terjadi di Balkh sekitar tahun 900. Dengan tegas mengalahkan Raja Safarid, Ismail mengukuhkan dirinya sebagai penguasa Khorasan dan Tabaristan, bahkan sebagai sampai ke Isfahan, lalu ditangkap dan dikirim Amr menghadap Khalifah Al-Mu'tadid di Baghdad. Dia selanjutnya bergerak melawan saingan utamanya di Tabaristan, para Imam Zidid yang menguasai dataran rendah Kaspia, dan menghilangkan kekuasaan mereka di Tabaristan selama lebih dari 1 dekade, dan juga menundukkan dinasti Tabari setempat ke dirinya sendiri. Sisa masa pemerintahan Ismail digunakan untuk memperkuat kekuasaannya di Khorasan dan Transosiana dan untuk melawan ancaman yang semakin besar dari suku-suku Turki yang menekan perbatasan utara dan timurnya. Setelah kematian Ismail karena sebab alamiah pada tahun 907 putranya Ahmad menjadi pangeran, dan Abbasiyah menunjuk gubernur, di Khorasan, Toharistan, dan Transosiana, serta Tabaristan. Ahmad tampaknya memiliki gaya pemerintahan pribadi yang cukup absolut dan merupakan seorang muslim yang agak ortodoks, menindas anggota sekte Islam lainnya, serta orang-orang Turki yang belum berpindah agama. Di antara tindakan awalnya adalah perintah untuk mengubah bahasa divan, birokrasi administratif, Bokhara ke bahasa Arab. Sebelumnya menggunakan bahasa Persia, bahasa administratif Bokhara telah menjadi bahasa administratif de facto di seluruh Kekaisaran Samanid. Namun, di bawah kepemimpinan Ahmad, sistem tersebut dibuat mengikuti sistem kekhalifahan dan dengan demikian berfungsi dalam bahasa Arab,
sehingga menimbulkan banyak ketidakpuasan di kalangan elit administrasi lokal. Kedekatan Ahmad dengan Istana Baghdad membuatnya mendapatkan penunjukan awal sebagai gubernur Sistan, yang dikeluarkan oleh Khalifah Abbasiyah yang revivalis, Al-Muqtadir. Menggunakan kekerasan untuk menghilangkan sisa-sisa kekuasaan Safarid di Sistan, Ahmad menyerbu Zarang dan Bus, dua kota besar di wilayah itu dan mengenakan pajak yang tinggi sebagai cara untuk menghukum penduduk setempat. Tak lama kemudian, pemberontakan dilancarkan untuk mengangkat Pangeran Boneka Safarid ke atas tahta, meskipun pemberontakan tersebut dihancurkan oleh pasukan Ahmad di bawah Sinjour, panglima tertingginya yang berasal dari Turki. Sinjour kemudian menjadi gubernur wilayah Samanid di selatan Sungai Atrak. Tak lama kemudian, ia sendiri memberontak melawan Pangeran Samanid, dan mungkin karena hasutannya, Ahmad dibunuh pada tahun 914, setelah hanya 7 tahun memerintah, oleh budak-budak Turkinya saat tidur di tenda. Ia kemudian diberi gelar Amir Syahid dan digantikan oleh putranya yang berusia 8 tahun, Nas. Periode Nas II mencakup masa keemasan dan kemunduran Samanid. Pemerintahan awalnya dirusak oleh ketidakpuasan di antara rakyatnya dan pemberontakan di sekitar kekaisarannya, sedangkan periode pertengahan pemerintahannya merupakan salah satu periode paling bermanfaat bagi kebudayaan Iran dan produksi budaya Persia dalam sejarah Iran. Pada puncak kekuasaannya, Nasr adalah penguasa sebuah kerajaan besar yang membentang dari perbatasan Turkistan hingga dataran tinggi Iran Tengah dan dari Hindukus hingga Kwaras, dengan pengaruh ekonomi dan politik Samanid yang menyebar hingga padang rumput Pontik, membentuk ancaman besar menentang kekhalifahan di Baghdad. Namun, menjelang akhir masa pemerintahannya, keruntuhan finansial, perselisihan politik internal, dan persaingan di antara para pemimpin militer menjadi awal kemunduran Samanid. Tahun-tahun awal pemerintahan Nasr ditandai dengan pemberontakan kekuatan lokal di pinggiran kekaisaran. Di Chaganian, penguasa lokal kuno di wilayah tersebut menggunakan pengaruhnya di wilayah tetangga dan memilih untuk merdeka. Di Tabaristan, pemimpin politik agama Alafi seperti Nasr al-Utrus dan panglima perang Dailam seperti Mardavid dari Ziyarid mengklaim kemerdekaan. Di Sistan, wilayah musuh lama kaum Samanid, Kekhalifahan Abbasiyah menegakkan kembali pemerintahan langsung dan menantang posisi Samanid sebagai agen kekuasaan khilafah di wilayah timur. Semua ini ditangani oleh kombinasi pemerintahan Samanid lokal yang berbahasa Persia, diwakili oleh Wazir Al-Jehani, dan militer tentara bayaran yang didominasi Turki, yang komandonya berada di tangan beberapa tokoh bersaing yang mewakili militer lama. Keluarga. Tantangan besar pertama terhadap pemerintahan Nasr datang dari kakeknya dan sepupunya yang mengambil alih kekuasaan di berbagai kota di sekitar Khorasan. Dengan menggunakan kombinasi kekuatan militer dan diplomasi, Al-Jehani berhasil meredakan ancaman ini dan menegakkan kekuasaan Nasr. Imam Alafi di Tabaristan, dan Panglima Perang Dailam juga dikalahkan dan diharuskan membayar upeti, meskipun dalam kasus Mardavid Imziar, penaklukan mereka seperti kota Rey diberikan kepada mereka tanpa pembayaran upeti. Kampanye militer selanjutnya mengukuhkan kekuasaan Samanid di Toharistan dan wilayah Hindukus lainnya, dengan berbagai pemimpin militer Turki, termasuk Alep Tegin, membentuk basis kekuatan lokal yang akhirnya mengancam kekuasaan Samanid. Di Transosiana sendiri, Nasr dan para bangsawannya berhasil menegakkan kekuasaan Samanid di Badakhshan dan wilayah timur Transosiana lainnya, membuat mereka memiliki tambang perak yang kaya di wilayah ini. Masuknya perak berarti peningkatan produksi koin seperti Samarkand dan Bokhara, sehingga memberikan sumber pendapatan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Samanid. Dengan mengalihkan perdagangan karavan melalui tanah mereka dan melintasi Laut Kaspia ke Pontik Stepa dan Eropa Timur, kaum Samanid menempatkan diri mereka sebagai penguasa perdagangan Timur Barat. Koin Samanid menjadi mata uang paling andal di kalangan pedagang Bulgar, Khazar, Bizantium, dan Arab yang aktif di Pontik Stepa, serta para perampok Norsi yang tertarik dengan kekayaan luar biasa yang dihasilkan di wilayah tersebut. Dengan cara ini, sebagian besar perdagangan darat tradisional yang melewati dataran tinggi Iran dan berlanjut ke Mesopotamia dan Suriah, dan akhirnya Mediterania, dialihkan ke jalur utara, sehingga tidak hanya merampas persaingan Samanid di Iran Tengah, tetapi juga Abbasiyah. Kekhalifahan yang sumber penghasilannya menggiurkan. Kekayaan baru ini membantu Nasr tidak hanya membangun kekuatan politiknya, tetapi juga membangun ibu kotanya di Bokhara, serta kota-kota lain seperti Samarkand, Neishapur, dan Hojan sebagai permata era baru arsitektur Iran.
Wazir Samanid yang baru, Bal-Ami, adalah seorang sastrawan dan penulis risalah geografis, dan ia mengubah Istana Nas menjadi pusat perlindungan bagi para cendekiawan dan tokoh sastra pada masa itu. Penyair terkenal Rudaki menyusun puisi-puisinya yang terkenal, yang paling penting di antaranya memuji Nasr dan Bokhara sendiri, di istana ini. Ahli geografi, sejarawan, dan banyak teolog aktif di Istana Nasr, yang telah membatalkan perintah ayahnya mengenai status bahasa Persia dan bahkan mengizinkan terjemahan penafsiran Al-Quran Tabari yang terkenal ke dalam bahasa Persia. Namun, bukti numismatik menunjukkan bahwa dimulai pada pertengahan pemerintahan Nasr, sekitar tahun 935, produksi koin yang mengawali zaman keemasan Samanid melambat, dengan berkurangnya koin perak berkualitas tinggi yang dicetak di Samarkand dan lebih banyak koin perak yang dicetak ulang dari Bokhara atau Nishapur. Dan melambatnya aliran koin ke wilayah Pontik. Belum diketahui apakah hal ini disebabkan oleh habisnya tambang di Badakhshan, namun hal ini bertepatan dengan dimulainya serangkaian pemberontakan baru di wilayah Samanid. Beberapa saudara laki-laki Nasr memberontak dan memilih Yahya sebagai amir baru di Samarkand. Meskipun pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan oleh diplomasi Bal-Ami dan serangkaian kampanye militer, retakan pertama telah muncul dalam struktur negara Samanid. Dengan Al-Jahani kembali memimpin pemerintahan Samanid, para komandan Turki sekali lagi mulai mengklaim kekuasaan di Istana Samanid. Tak lama kemudian, pada tahun 943, sebuah konspirasi dibentuk untuk menggulingkan dan membunuh Nasr karena dukungannya terhadap Syiah Ismaili di wilayahnya. Hal itu diketahui dan disebarluaskan oleh Nuh, putra sulung Nasr, yang kemudian meyakinkan ayahnya untuk turun tahta. Nasr meninggal tak lama kemudian sebelum mencapai usia 40 tahun. Nuh I memerintah selama sekitar 10 tahun dan pemerintahannya ditandai dengan persaingan antara berbagai faksi di Istana Samanid yang menandai sisa sejarah Samanid. Sementara para penguasa wilayah pinggiran, seperti negara bagian Qaras yang semakin kaya, perlahan-lahan membentuk istana mereka sendiri, dalam persaingan dengan kerajaan Samanid. Para komandan Turki seperti anggota klan Sinjurit, mengklaim lebih banyak kekuasaan di pasukan Samanid. Pada saat yang sama, masing-masing faksi berusaha mengobarkan pertikaian Samanid dengan mendukung berbagai penggugat tahta. Dalam persaingan antara Nuh dan penguasa Khorasan yang semakin berkuasa, Abu Ali Chagani, dari keluarga penguasa Chaganian yang berkuasa, dasar klaim legitimasi Samanid terguncang. Sementara Nuh mampu menegaskan posisinya dengan bantuan komandan Sinjurit Ibrahim, bangsawan Chagani mendukung klaim Paman Ahmad, Ibrahim lainnya, atas tahta dan bahkan berhasil menangkap Bokhara dan memaksa Nuh meninggalkan ibu kotanya. Pemulihan Bokhara, meskipun menentukan, hanya merupakan keberhasilan sementara. Abu Ali Chagani terus menentang kepentingan Nuh dengan bergabung dengan musuh-musuhnya yang lain, atau pengikutnya seperti Fusngir Inziar, untuk melemahkan otoritas Samanid. Wafatnya Nuh pada tahun 954 memperburuk situasi di wilayah Samanid. Putranya, Abdul Malik I, mendapat manfaat dari bimbingan Muhammad Al-Bal-Ami, putra wazir kakeknya, namun meningkatnya kekuasaan para komandan Turki hampir tidak memungkinkan dilakukannya tindakan besar apapun untuk memperbaiki situasi yang semakin menurun. Administrasi. Sinjurit saat ini berada dalam persaingan serius dengan Alep Tegin, komandan militer di Khorasan, yang mengamankan markasnya di Ghaznin di Hindukush. Pada saat yang sama, ancaman Abu Ali Chagani, yang kini didukung oleh kekhalifahan di Baghdad, terus berlanjut, dan pertikaian internal di antara para pangeran Samanid membuat situasi semakin rumit. Kematian dini Abdul Malik pada tahun 961 menimbulkan konflik lain di antara berbagai faksi yang masing-masing mempunyai calon berbeda untuk menggantikan Amir. Putra Nuh, Mansur I, akhirnya berhasil mengangkat dirinya ke atas tahta dengan bantuan seorang panglima Turki bernama Faiki. Namun, pada saat ini, perbendaharaan Samanid hampir kosong sepenuhnya, tidak ada sumber perak baru dan pendapatan pajak yang sangat sedikit karena korupsi yang meluas. Selain itu, ancaman baru, yaitu Buib, diberikan kepada Samanid. Meskipun Pangeran Besar Buib, Panah Khosrow Ezzat Ol Dauleh awalnya memberikan penghormatan kepada Mansur I, dia segera menghentikan pembayaran tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada berbagai gubernur bawahan Samanid di Sistan, keturunan Safarids, yang melihat kekuasaan lokal mereka menyebar karena lemahnya istana Samanid.
Meskipun keberhasilannya dalam bidang keilmuan dan dukungan banyak cendekiawan, meningkatkan prestisenya sebagai pusat pembelajaran dan kebudayaan, masa pemerintahan Mansur yang relatif lama masih merupakan periode kemunduran, ketidakstabilan, dan ketidakpuasan, yang menandai beberapa dekade terakhir pemerintahan Samanid. Kekuasaan dan kekuasaan nominal di Khorasan dan Transoxiana. Nuh II adalah Raja Samanid terakhir yang benar-benar memerintah wilayah kekuasaannya. Dibantu oleh wazir yang cakap, Al-Utbi, Amir baru pada awalnya mampu membangun kendali atas wilayah inti Samanid di Transoxiana. Meningkatnya persaingan di antara para pemimpin militer Turki untuk menguasai Khorasan, perlahan-lahan mengambil alih provinsi penting itu dari tangan Samania. Untungnya, meningkatnya ancaman dari kaum Buid dapat diredakan dengan kematian Ezzat od-Dauleh dan pertikaian yang terjadi setelah dinasti tersebut. Namun semua ini tidak berarti apa-apa jika melawan invasi Transoxiana oleh kekuatan baru, yaitu Karahaniyah, di bawah kepemimpinan Harun Bugrahan, yang telah pindah dari tanah air mereka di Turkistan Timur dan menaklukkan Transoxiana. Hilangnya lembah Zarafshan membuat Samanid kehilangan sumber daya perak terakhir mereka, sehingga semakin memperdalam depresi ekonomi dan keruntuhan finansial. Persaingan di antara berbagai komandan Turki membuat Samanid bergantung pada kekuasaan mereka dan membuat mereka terpaksa memainkan diplomasi antar pemimpin militer mereka. Wazir Al-Utbi yang berkuasa akhirnya dibunuh oleh para komandan ini, meninggalkan lapangan terbuka untuk Alep Tegin dari satu sisi, komandan Turki Tash dari sisi lain, dan pendukung lama saudara laki-laki Mansur, Faik, dari sisi lain, berebut kekuasaan di Khorasan dan Transoxiana. Kaum Simjurid di Khorasan pada saat yang sama menentang semua faksi ini dan perlahan-lahan membentuk wilayah otonom mereka sendiri di provinsi tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada keluarga penguasa kuno Khwaras yang tidak mengklaim otonomi dari Samanid dan membentuk istana pesaing yang membanggakan kehadiran ulama seperti Al-Biruni. Meningkatnya kekuatan Karahaniyah pada akhirnya terbukti menjadi kekuatan yang paling menentukan di wilayah tersebut. Para komandan Turki mendapati diri mereka memihak penguasa Samanid, atau mengubah kesetiaan mereka kepada Karahaniyah, meskipun situasi terakhir ini tidak berlangsung lama. Di sisi lain, penerus Alep Tegin di Ghazna, Sebuk Tegin dan putranya Mahmud, menjadi hampir mandiri dan meningkatkan kekuasaan mereka atas Khorasan, bahkan mengancam kekuasaan Simjurid. Ketika Nuh II meninggal pada tahun 997, ia mewariskan tahta kepada putranya Mansur II, yang pemerintahan singkatnya dirusak oleh meningkatnya perkelahian di antara para komandan dan meningkatnya ancaman dari Karahaniyah. Penguasa Karahanid yang baru, Nasrhan, menangkap Faik, komandan Turki, dan memerintahkannya untuk menyerang Bokhara, yang kemudian dilakukan Bokhara, sehingga membuat penguasa Samanid melarikan diri. Faik kemudian pergi ke Khorasan, bersama komandan lainnya Bektuzun, untuk menghilangkan kekuasaan Amir Ghaznavid, Mahmud, sehingga Mansur II dapat kembali ke Bokhara dan melanjutkan pemerintahannya. Karena hanya berhasil sebagian, Faik dan Bektuzun kemudian menyingkirkan Amir dari tahta dan membutakannya untuk menghentikannya meminta bantuan dari Mahmud. Abdul Malik II, saudara laki-laki Mansur II, diangkat ke tahta Samanid pada tahun 999 oleh Faik dan Bektuzun. Perjuangan antara para jenderal dan Mahmud dari Ghazni dibantu oleh Simjurid Amir dari Kohestan. Mahmud dari Ghazni, menganggap pesaing Samanidnya terlalu kuat, kemudian meminta bantuan Karahanid Amir Nasr, yang melancarkan invasi ke Transoxiana, merebut Samarkand dan Bukhara pada tahun 999. Sementara Mahmud menyerbu dan merebut Herat dan Bal, mengakhiri secara efektif kepemerintahan Samanid. Mansur II ditangkap dan kemudian dibunuh, sementara adik laki-lakinya, Ismail II, Montasser, terus memaksakan klaim Samanid, dan kadang-kadang berhasil, hingga tahun 1005. Kematiannya mengakhiri klaim Samanid atas tahta dan mengizinkan adanya kekuatan Ghaznavid baru, serta kekuatan Seljuk yang baru lahir, untuk bangkit dan mengendalikan Transoxiana dan Khorasan. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.